Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira dari jurusan Pendidikan Sosiologi kelas A angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan hasil proposal saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Keberanian Berbicara di Depan Kelas melalui Metode Kontekstual Siswa Kelas 10 SMA Negeri 1 New Harapan tahun ajaran 2020 sampai tahun ajaran 2021. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian B, yaitu latar belakang. Di sini saya mengambil pendapat Biget yang mengatakan bahwa dalam berbicara seseorang harus mempunyai keterampilan perspektif, metode keterampilan interaksi agar dapat bercerita dengan baik. Seseorang harus mempunyai kompetensi kebahasaan yang memadai, proses pembicaranya dapat lancar, baik dan benar. Di antaranya adalah lafal, intonasi, ejaan, kosakata, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada C, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada proposal penelitian tindakan kelas ini adalah bagaimana penerapan metode kontekstual untuk meningkatkan keberanian berbicara siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Tanjung Harapan. Selanjutnya ada bagian D, yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah PTK di atas, maka tujuan penelitian pada proposal PTK ini adalah untuk meningkatkan keberanian berbicara melalui metode kontekstual siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Tanjung Harapan. Selanjutnya itu bagian E, manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah yang pertama, manfaat bagi siswa agar siswa berperilaku berakhlak lebih baik untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan siswa. Yang kedua yaitu manfaat bagi guru. Manfaat bagi guru untuk meningkatkan profesionalisme guru dalam melaksanakan kegiatan proses pembelajaran. Yang ketiga, manfaat bagi sekolah. Diharapkan dari hasil penelitian dapat dijadikan upaya meningkatkan mutu pendidikan yang lebih baik. Selanjutnya itu manfaat bagi pengembangan ilmu. Hasil penelitian dapat dijadikan sumbangan yang sangat berharga pada perkembangan ilmu pendidikan pada penerapan model-model pembelajaran. Selanjutnya bagian F, yaitu kajian pustaka dan hipotesis tindakan. Yang pertama ada kajian pustaka. Nomor 1, keberanian berbicara melalui metode kontekstual. Di sini ada yang A, pengertian berbicara. Beberapa ahli berpendapat tentang pengertian berbicara. Di sini saya mengambil pendapat Sugito, mengemukakan berbicara adalah kegiatan mengujarkan satuan-satuan bahasa atau menyuarakan ucapan-ucapan. Sebagai kegiatan berkomunikasi, berbicara berarti berkomunikasi secara lisan. Berbicara secara lisan dapat diwujudkan dalam bentuk bercakap-cakap, pidato, diskusi, ceramah, dan lain-lain. Selanjutnya saya mengambil pendapat Henricus yang mengatakan bahwa berbicara adalah mengucapkan kata atau kalimat kepada seseorang atau sekelompok orang yang mencapai suatu tujuan tertentu, misalnya memberikan informasi atau motivasi. Selanjutnya itu ada bagian B, kemampuan berbicara. Kemampuan berbicara merupakan keterampilan yang mengungkapkan pendapat atau pikiran dan perasaan kepada seseorang atau sekelompok secara lisan, baik secara berhadapan maupun jarak jauh. Kemudian yang bagian C ada pengertian metode kontekstual. Kontekstual merupakan konsep belajar yang beranggapan bahwa anak akan belajar lebih baik jika lingkungan diciptakan secara ilmiah. Artinya belajar akan lebih bermakna jika anak bekerja dan mengalami sendiri apa yang dipelajarinya, bukan sekedar mengetahuinya. Lalu di sini saya mengambil pendapat Nadia Wijaya. Dalam pembelajaran kontekstual, tugas guru adalah memfasilitasi siswa dalam menemukan sesuatu yang baru, pengetahuan dan keterampilan melalui pembelajaran secara sendiri, bukan apa kata guru. Selanjutnya itu ada hipotesis tindakan. Berdasarkan hasil kajian di atas, maka hipotesis tindakan pada proposal penelitian tindakan kelas ini adalah jika metode kontekstual dapat diterapkan, maka meningkatkan keberanian berbicara di depan kelas siswa kelas 10 SMA Negeri 1 New Harapan dapat ditingkatkan. Baik, selanjutnya bagian G, yaitu metode penelitian. Yang pertama, setting dan subjek penelitian. Bagian A, setting penelitian. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada semester 2 atau genap, yaitu pada bulan Juni sampai bulan Desember. Yang kedua ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian tindakan dilakukan di SMA Negeri 1 Tanjung Harapan yang tempatnya berada di Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Yang dimana bangunan sekolahnya sudah cukup bagus, walaupun setiap angkatan hanya ada 2 kelas, yaitu IPA ada 1 kelas dan IPS 1 kelas.
Selanjutnya ada bagian B, subjek penelitian. Subjek penelitian tindakan kelas ini seluruh siswa kelas 10 IPS yang berjumlah 25 siswa SMA Negeri 1 Tanjung Harapan pada tahun ajaran 2021 sampai tahun ajaran 2022 seluruh siswa yang berjumlah. Selanjutnya yaitu nomor 2, rencana tindakan. Sebelum melakukan penelitian menggunakan siklus, peneliti melakukan observasi terlebih dahulu sebanyak 2 kali. Adapun model siklus penelitian digunakan adalah yang pertama persiapan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Itu siklus yang pertama. Sedangkan siklus yang kedua ada yang pertama ada persiapan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Selanjutnya yang bagian 3 ada persiapan. Pada tahapan ini, guru harus mempersiapkan hal-hal yang harus disiapkan dalam penelitian yang akan disesuaikan dengan masalah-masalah yang terjadi. Adapun hal-hal yang harus dipersiapkan adalah membuat RPP yang akan diajarkan, menyiapkan materi yang akan dibawakan, membuat lembar observasi aktivitas guru dan siswa, mempersiapkan sumber, sarana, dan media yang akan digunakan dalam pembelajaran, mempersiapkan lembar kerja dan alat evaluasi siswa, dan menyiapkan lembar catatan lapangan. Selanjutnya yang bagian 4 yaitu pelaksanaan tindakan. Pada tahapan ini merupakan realisasi persiapan dan menyampaikan tujuan sebelumnya. Guru melakukan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah dibuat sendiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Selanjutnya yang bagian 5 ada evaluasi dan refleksi. Pada tahapan ini upaya untuk menganalisis, menjelaskan, dan menyimpulkan pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan berdasarkan hasil pengamatan meliputi yang pertama, kesesuaian antara pelaksanaan dengan rencana pembelajaran yang telah dibuat, yang kedua, kekurangan yang ada pada saat pembelajaran, yang ketiga, kemampuan yang telah dicapai siswa, dan yang keempat adalah rencana tindakan pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya bagian 6 itu ada siklus penelitian. Penelitian tindakan kelas ini menggunakan model yang dikembangkan oleh Kemis dan MC Taggart, Wijaya Kusuma Dedi Dwi Tagama tahun 2010 halaman 21 yang dimana meliputi 4 komponen. Yang pertama ada yang A, perencanaan atau planning, B, tindakan acting, C, mengamati observing, dan refleksi dan reflecting. Siklus penelitian tindakan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada siklus 1. Siklus 1 ada perencanaan atau planning. Kegiatan perencanaan dalam penelitian ini meliputi yang A, memperhatikan kurikulum dan silabus, yang B, menentukan materi yang akan disampaikan, yang C, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan yang terakhir D, menyiapkan semua instrumen penelitian seperti lembar observasi, catatan dokumentasi, dan angket yang akan diberikan kepada siswa. Selanjutnya yang kedua yaitu tindakan atau acting. Pelaksanaan tindakan disesuaikan dengan langkah-langkah pada rencana pembelajaran. Kemudian yang bagian 3 ada observasi. Dalam penelitian ini peneliti dibantu observasi dalam mengadakan pengamatan secara langsung. Peneliti dan observasi sama-sama mengadakan pengamatan secara langsung. Yang keempat ada refleksi. Pada tahapan ini data yang diperoleh pada saat observasi dianalisis untuk melihat keaktifan siswa selama pembelajaran sosiologi berlangsung. Kemudian data tersebut akan digunakan sebagai refleksi untuk melihat apakah setelah tindakan ini ada peningkatan atau tidak. Kemudian yang bagian D ada siklus 2. Yang pertama ada perencanaan planning. Persiapan yang dilakukan siklus 2 ini memperhatikan refleksi pada siklus pertama. Persiapan refleksi pada siklus 2 ini meliputi yang bagian A, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang disesuaikan dengan hasil refleksi pada siklus 1. Yang B, merencanakan hasil pembelajaran. Yang bagian C, mempersiapkan lembar observasi. D, mempersiapkan lembar angket. Dan yang ke E, mempersiapkan lembar wawancara untuk mengetahui pendapat peserta didik tentang upaya meningkatkan keberanian berbicara dengan metode kontekstual. Kemudian yang baik nomor 2 pelaksanaan tindakan, nomor 3 observasi, dan yang keempat refleksi. Kemudian di sini ada yang bagian 7 instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan sebagai peneliti adalah sebagai berikut. Yang pertama ada lembar observasi, lembar tes, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, dan yang terakhir adalah silabus. Selanjutnya yaitu bagian 8, teknik pengumpulan data. Yang pertama ada angket.
angket yang akan diisi oleh kelas 10 IPS sebagai responden dalam penelitian ini. Yang kedua, B. Observasi. Peneliti harus menyiapkan lembar observasi sebelum pembelajaran dimulai. Yang C. Wawancara. Teknik wawancara pada penelitian ini tidak teratur. Dan yang D, yang terakhir, yaitu dokumentasi. Teknik dokumentasi penting dalam penelitian. Dokumentasi dapat dilakukan oleh guru atau peneliti pengamat dan untuk mencatat hal-hal penting. Dan yang 9 yaitu ada teknik pengolahan data. Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pendapat Miles dan Humberman Sugiono tahun 2010 halaman 246 sampai halaman 252 sebagai berikut. Yang pertama ada reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya yaitu bagian 10 jadwal penelitian. Penelitian dilakukan pada 1 semester, penelitian dilakukan pada awal semester 2 atau genap pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Harapan. Adapun judul penelitiannya. Kemudian ada lampiran. Di sini saya menampilkan lampiran angket atau kuesioner minat siswa. Selanjutnya itu lampiran kedua, ada lembar observasi. Selanjutnya itu lampiran 3, tes wawancara minat siswa. Lembar pertanyaan wawancara siswa yang pertama, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Yang kedua, bagaimana menurut Anda tentang media pembelajaran kita pada hari ini? Yang ketiga, bagaimana minat Anda tentang belajar sosiologi? Dan yang keempat, menurut Anda apakah pembelajaran selama ini sudah bagus? Selanjutnya itu adalah lampiran 4 RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nama sekolah SMA Negeri 1 New Harapan, mata pelajaran sosiologi, kelas semester kelas 10 semester genap, materi pokok yaitu ketimpangan sosial, submateri adalah pengertian menurut KBBI, ciri-ciri, bentuk-bentuk, faktor penyebab ketimpangan sosial. Adapun alokasi waktunya yaitu 1 kali 45 menit dalam 1 kali pertemuan. Kemudian yang A, tujuan pembelajaran, menjelaskan pengertian ketimpangan sosial menurut KBBI. Yang kedua, menyebutkan ciri-ciri ketimpangan sosial. Yang ketiga, menyebutkan bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Dan yang keempat, menjelaskan faktor penyebab ketimpangan sosial. Selanjutnya itu bagian B, langkah-langkah pembelajaran. Pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran pendekatan inquiry atau tebak kata. Adapun langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan. Yang bagian A, persiapan psikis dan fisik, mempersiapkan semua media yang akan digunakan dalam pembelajaran. Membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dengan berdoa bersama-sama. Kemudian yang bagian B, mengecek kehadiran peserta didik. Yang bagian C, A, persepsi. Dan yang D, menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang kedua ada kegiatan inti. Kegiatan inti meliputi beberapa sub. Yang pertama ada merumuskan pertanyaan, merencanakan, mengumpulkan dan menganalisis data, menarik kesimpulan, aplikasi dan tindak lanjut. Dan yang F, peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dan kelompok yang lain dapat memberikan tanggapannya. Kemudian yang C, penilaian. Penilaian sikap dilakukan melalui pengamatan dengan menggunakan jurnal. Yang kedua, penilaian pengetahuan melalui tes tertulis berdasarkan tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu penilaian keterampilan melalui pengamatan dengan format diskusi. Cukup sekian hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.